Curve shot. Curve shot atau sering kita sebut tendangan pisang adalah teknik tendangan yang bikin bola melengkung di udara. Biasanya dipakai untuk melewati bek atau kiper yang udah menutup ruang tembak. Secara umum ada dua jenis curve shot. Pertama, inside curve, tendangan dengan menggunakan kaki bagian dalam. Tendangan ini sering disebut placing. Dan kalau kamu main PES pasti familiar sama kombinasi tombol R2 plus kotak buat ngeluarin finish shot. Teknik ini juga sering dipakai winger yang cut inside dari sisi lapangan lalu mengarahkan bola melengkung ke tiang jauh. Untuk melakukan inside curve, posisikan tubuh sedikit miring. Taruh kaki tumpu di samping bola, lalu sentuh bagian samping bola dengan bagian dalam kaki sambil mengayunkan kaki melengkung. Semakin halus gerakan pergelangan kaki, semakin besar lengkungannya. Kedua, outside curve atau trivela, tendangan memakai bagian luar kaki buat menghasilkan putaran yang berlawanan arah. Untuk melakukan trivela, posisikan badan lebih tertutup, ayunan kaki sedikit menyamping, dan bola akan melengkung ke arah luar. Teknik ini cocok dipakai ketika kamu tidak punya ruang untuk membuka badan, tapi tetap ingin mengirim bola berputar ke arah tertentu. Low driven. Low driven adalah teknik tendangan yang menghasilkan bola meluncur cepat dan rendah, hampir sejajar dengan permukaan rumput. Karena tembakannya datar dan kencang, kiper sering kesulitan membaca arah bola. Untuk melakukan low driven, tubuh harus sedikit menunduk, pergelangan kaki dikunci, dan kontak dilakukan sedikit di atas titik tengah bola. Sentuhan ini membuat bola tetap rendah meski ditendang dengan tenaga besar. Teknik ini biasanya dipakai untuk finishing cepat di dalam kotak penalti atau situasi 1 lawan 1, karena bola melaju tanpa memberi waktu kiper bereaksi. Toe poke. Toe poke adalah teknik tendangan yang menggunakan ujung sepatu untuk mendorong bola secara cepat dan mendadak. Tendangan ini nggak mengandalkan ayunan kaki yang besar, tapi lebih ke sentuhan pendek yang tiba-tiba. Teknik ini sering dipakai saat ruang tembak sempit, waktu sedikit, atau kamu lagi dikepung lawan dan butuh tembakan secepat mungkin. Cara melakukannya sebenarnya sederhana. Arahkan ujung kaki ke bola, lalu dorong bola dengan gerakan cepat dan langsung. Pergerakan kaki cenderung pendek, tapi justru itu yang bikin tembakan ini susah dibaca kiper. Jika dilakukan dengan pas, bola bakal meluncur kencang tanpa ada gestur besar yang memberi tanda ke lawan. Power shot. Power shot adalah teknik tendangan yang fokus ke kekuatan penuh. Ayunan kaki dibuat besar, pergelangan kaki dikunci, dan kontak bolanya keras. Tujuannya membuat bola meluncur sekencang mungkin. Teknik ini biasanya dipakai untuk tembakan jarak jauh atau situasi ketika kamu punya ruang besar untuk menarik kaki ke belakang. Kalau tekniknya tidak dilakukan dengan benar, power shot justru mudah banget bikin bola melambung ke atas. Badan yang terlalu tegak membuat sudut tendangan naik. Kalau bola kena bagian bawah sedikit saja langsung terangkat. Atau kalau ayunan kakinya terlalu tinggi, tenaga besar itu malah dorong bola ke udara, bukan ke arah gawang. Supaya bola tetap rendah dan terarah, tubuh harus sedikit condong ke depan, punggung kaki mengenai bagian tengah bola, dan gerakan follow through mengarah rendah. Kalau kontaknya bersih, power shot bakal keras, lurus, dan sulit ditepis. Knuckleball. Knuckleball adalah teknik tendangan yang bikin bola bergerak tanpa putaran, sehingga arahnya jadi liar dan sulit diprediksi. Bola bisa tiba-tiba naik turun, belok ke kiri kanan, dan perubahan arah itu terjadi mendadak. Itulah alasan kenapa kiper sering salah langkah atau telat bereaksi ketika menghadapi knuckleball. Teknik ini paling sering dipakai saat free kick jarak menengah. Dari jarak itu, bola punya cukup ruang buat naik dulu, lalu mulai goyang di udara setelah melewati pagar pemain. Biasanya kiper baru melihat jalur bola setelah terlambat, dan saat itu bola sudah bergerak zigzag tanpa pola. Untuk melakukan knuckleball, fokus utamanya adalah kontak yang benar-benar bersih. Kaki tumpu diposisikan sedikit lebih jauh dari biasanya, tubuh agak tegak, dan follow through dibuat pendek, beda dengan power shot yang panjang. Setelah menendang, kaki harus berhenti cepat setelah menyentuh bola, supaya putaran tidak terbentuk. Kalau dilakukan dengan benar, bola akan terbang kencang dengan gerakan yang liar. Tapi kalau meleset sedikit saja, misalnya miring kena bagian samping atau follow through terlalu panjang, hasilnya langsung berubah jadi power shot biasa. Dipping shot.
Dipping shot adalah teknik tendangan yang bikin bola meluncur tinggi, lalu tiba-tiba jatuh dengan cepat di akhir lintasan. Mereka mengira bolanya bakal terus naik, padahal justru turun tajam ke arah gawang. Teknik ini sering dipakai saat menembak dari jarak jauh, terutama di luar kotak penalti. Untuk melakukan dipping shot, ada beberapa kunci penting. Pertama, ayunan kaki harus cukup kuat sehingga bola bisa naik. Kedua, kamu harus menendang bola sedikit di bawah bagian tengah supaya ada dorongan awal ke atas. Dan yang paling penting, follow through dibuat pendek serta mengarah agak ke bawah. Ini yang bikin bola kehilangan tenaga di udara dan akhirnya jatuh secara tajam. Volley adalah teknik tendangan yang dilakukan saat bola masih di udara. Karena nggak nunggu bola menyentuh tanah, tendangan ini bisa menghasilkan kecepatan tinggi dan kejutan yang sulit diantisipasi kiper. Dalam praktiknya, ada 3 jenis volley yang paling umum: full volley, half volley, dan side volley. Full volley dilakukan ketika bola ditendang tepat sebelum menyentuh tanah, jadi benar-benar saat di udara. Teknik ini sangat membutuhkan timing yang tepat agar bola meluncur kencang dan terarah. Kalau terlalu cepat atau terlambat sedikit saja, bola bisa tidak terarah dan melenceng jauh. Half volley adalah tendangan yang dilakukan tepat setelah bola memantul sekali di tanah. Ini lebih mudah dikendalikan daripada full volley, tapi tetap menghasilkan power besar. Teknik ini cocok buat situasi rebound atau bola liar di depan gawang. Side volley adalah versi volley dengan posisi tubuh menyamping, biasanya dipakai saat menerima crossing atau bola lambung dari sisi lapangan. Walaupun kelihatan simple, side volley butuh keseimbangan tinggi supaya tidak kehilangan kontrol. Kalau timing, posisi tubuh, dan sudut kaki ketemu semua, volley bisa jadi salah satu tendangan paling spektakuler. Bicycle kick. Bicycle kick adalah salah satu teknik tendangan paling ikonik dan spektakuler dalam sepak bola. Tendangan ini dilakukan saat pemain melompat dengan punggung menghadap tanah, lalu mengayunkan kedua kaki ke atas seperti gerakan mengayuh sepeda. Karena itu disebut bicycle. Bola terkena punggung kaki tepat ketika tubuh berada di udara. Bicycle kick biasanya dipakai ketika pemain membelakangi gawang dan tidak punya waktu untuk memutar badan. Posisi bola biasanya setinggi kepala atau lebih tinggi sehingga tendangan biasa tidak memungkinkan. Teknik ini muncul dari situasi crossing, umpan lambung, atau bola liar yang melambung di kotak penalti. Jika timing, posisi badan, dan koordinasi gerakan semuanya pas, bicycle kick bisa menghasilkan gol yang bukan hanya sulit dibendung, tapi juga jadi momen yang tak terlupakan. Scorpion kick. Scorpion kick adalah salah satu teknik tendangan paling unik dan tidak biasa dalam sepak bola. Gerakannya mirip sengatan kalajengking. Pemain menjatuhkan tubuh ke depan atau membuat posisi mirip dive, lalu mengayunkan kakinya ke belakang layaknya ekor kalajengking. Karena arah tendangannya dari belakang ke depan, teknik ini terlihat spektakuler dan jarang dilakukan. Backheel. Backheel adalah teknik tendangan yang menggunakan tumit untuk mengarahkan bola ke belakang tanpa perlu memutar badan. Backheel jadi salah satu gerakan paling berguna ketika kamu butuh umpan atau tembakan cepat tanpa memberi tanda ke lawan. Teknik ini sering dipakai dalam ruang sempit, situasi kombinasi 1-2, atau momen di mana sudut badan kamu tidak memungkinkan untuk menendang secara normal. Rabona. Rabona adalah teknik tendangan yang terlihat stylish dan sering dianggap trik pamer skill. Padahal sebenarnya gerakan ini juga muncul dari kebutuhan. Ketika posisi tubuh atau sudut kaki tidak memungkinkan untuk menendang bola dengan kaki dominan secara normal. Chip shot. Chip shot atau lob shot adalah teknik tendangan yang membuat bola terangkat tinggi dengan sentuhan halus lalu jatuh tepat di belakang kiper. Teknik ini biasanya dipakai ketika kiper keluar dari sarangnya atau saat kamu ingin menghindari tackle pemain yang mencoba menutup bola. Dengan chip yang tepat, bola akan melambung ringan, melewati lawan, lalu turun perlahan ke target. Cara melakukan chip shot cukup spesifik. Pertama, kaki tumpu berada agak dekat dengan bola. Lalu kaki yang menendang mengayun pelan dari bawah dengan pergelangan kaki sedikit mengangkat bagian depan sepatu. Kontak dilakukan di bagian bawah bola dengan sentuhan cepat. Semakin ringan sentuhannya, semakin elegan lobbing yang dihasilkan. Kalau timing dan sudutnya pas, chip shot bisa jadi solusi paling halus untuk finishing. Tendangan ini terlihat simple, tapi butuh kontrol luar biasa supaya bola tidak terlalu tinggi atau justru kurang tinggi.